Shalom Pak, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari agama Kristen dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dan juga hasil dari wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini karena kami tidak dapat mempresentasikan hasil langsung kepada Bapak, maka dari itu kami membuat video presentasi agama. Perkenalkan, saya Natali Christine Lesar sebagai moderator dan rekan kerja saya. Saya Stephanie sendiri. Saya Keisha Maila. Dan teman kami Jose Manuel Sitorus. Nah, jadi kami telah melakukan wawancara terhadap salah satu pendeta yang ada di Medan. Dan pendeta itu sendiri merupakan Bapak Gembala dari gereja saya, yaitu Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII Jemaat Koinonia. Nah, nama dari Bapak Pendeta kami sendiri yaitu Pendeta Matius Suharyono, STH. Dan kami menyebutnya Papi karena kami sudah dekat kepada Bapak Pendeta sendiri. Dan kami melaksanakan wawancara ini di gereja saya, tepatnya di Jalan Setiabudi, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Dan bertempat di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Koinonia atau GKII. Banyak sekali yang belum mengenal gereja tersebut karena bahwasannya gereja ini tuh banyaknya di bagian timur sana. Jadi di sini kurang banyak GKII dan ya Gereja Kemah Injil Indonesia itu bukan gereja kemenangan iman ataupun yang lain-lain. Jadi Gereja Kemah Injil Indonesia itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke dalam presentasi hasil diskusi kami. Jadi, oke, mari kita mulai presentasi. Nah, baik, berdasarkan dari hasil diskusi kami dan juga wawancara yang telah kami lakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwasannya sejarah terbentuknya agama Kristen sendiri itu lahir karena adanya perbedaan antara teologi dan juga Alkitab, sehingga menurut Luther sendiri yang ketika itu dia sedang menjabat sebagai anggota Ordo Agustin di bawah pimpinan dari Johann van Staupitz untuk menyetuskan reformasi. Nah, Luther sendiri juga tidak dapat menerima dilakukannya penjualan indulgensi oleh Dominikus Johannes Tetzel dari Keuskupan Agung Albrecht dari Mainz di masa Paus Leo X untuk mendapat dana membangun gereja Salton Petrus guna kebanggaan dari gereja Roma sendiri. Nah, oleh hal itu berarti mendapat dana pembangunan gereja Salton Petrus guna itu berarti merendahkan martabat Tuhan, di mana pengampunan dosa dan perdamaian dengan gereja bisa didapat dengan uang tanpa melalui sakramen. Nah, perlakuan demikian itu yang dijadikan dasar bagi Martin Luther sendiri untuk membicarakan dengan para ahli teologi. Nah, kemudian Luther merumuskan 95 dalil banyaknya tentang penghapusan siksa yang diperkenalkan ya di tahun 1571. Yang ditempelkan di depan pintu dinding gereja di Wittenberg, dan karena dia menaruhkannya di situ, maka akibatnya ia dituduh gereja Katolik sebagai orang yang sudah sesat dan dia juga berusaha untuk menghentikan segala kegiatannya. Namun, ajaran-ajarannya bukan menjadi padam, melainkan bertambah meluas dan mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat Eropa sendiri. Nah, pada tahun 1529, diadakan rapat negara di Speyer dan mengambil keputusan untuk menghapus Edikta Worms dan mengeluarkan dekret pelanggar gerakan reformasi. Atas keputusan itu, para raja-raja dan juga para bangsawan lainnya yang hadir dan mendukung Luther mengajukan protes keras, dan sejak itulah lahir yang namanya agama Kristen Protestan. Nah, baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman sekerja saya.
Selanjutnya kita akan masuk ke materi ajaran pokok gereja. Ajaran pokok gereja ini mengajarkan tentang pengakuan iman rasuli ataupun disebut sebagai syahadat para rasul, yang mana merupakan pernyataan iman dalam persekutuan dengan seluruh umat Kristen. Pengakuan iman rasuli sudah dibuat sejak pertengahan abad kedua Masehi. Pengakuan itu banyak digunakan denominasi Kristen untuk tujuan liturgis ataupun katekismus. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli Kristen merupakan pengakuan pribadi setiap anggota jemaat, bukan pengakuan suatu organisasi maupun umat secara keseluruhan. Dan pengakuan iman rasuli ini harus tetap diucapkan dengan suara yang jelas dan lantang, yang mana pengakuan iman rasuli ini dapat diuraikan bahwa pada mulanya pengakuan gereja Kristen cukup dengan rumusan singkat, Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Kristus. Kitab suci agama Kristen Protestan itu adalah Alkitab. Alkitab bagi orang yang beragama Kristen Protestan itu adalah suatu buku yang sudah diwahyukan oleh Tuhan dan diberi kuasa, yang diyakini satu-satunya adalah Alkitab, yang buku yang memiliki kuasa. Alkitab terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu mencangkup tentang cerita tentang sebelum kelahiran Yesus, yaitu seperti kitab-kitab Mazmur, Kejadian, Keluaran, Imamat, Keluaran, dan lain-lainnya. Kemudian, Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab. Perjanjian Baru itu adalah cerita yang mengenai tentang ajaran, karya, dan juga kehidupan Yesus. Itu seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan lain-lainnya. Dan terdiri dari 27 kitab terdiri di dalam Perjanjian Baru. Baiklah, kita materi ke selanjutnya, yaitu tempat ibadah. Tempat ibadahnya merupakan gereja. Gereja merupakan perkumpulan orang-orang pengikut Kristus yang di dalamnya melakukan pujian dan penyembahan kepada Yesus Kristus. Kata gereja yang berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia, atau dari kata kerja kaleo. Mula-mula berarti mereka yang dipanggil keluar. Gereja pada dasarnya tidak lain pada menghayati dan mengamalkan hakikatnya sebagai suatu tanda misteri penyelamatan Allah. Gereja adalah hasil karya penyelamatan Allah yang mencakup puncaknya dalam hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Baik, saya akan menjelaskan tentang simbol keagamaan agama Protestan. Yaitu simbol keagamaan agama Protestan itu yaitu salib. Salib merupakan lambang pengenal yang menandakan agama Kristiani. Simbol ini memiliki makna. Yang pertama, lambang kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota ketika ia disalibkan. Yang kedua, simbol kekekalan, kesempurnaan, dan hubungan antara dunia nyata dengan dunia transenden. Yang ketiga, lambang kemenangan Kristus dalam maut, terbukti dengan Kristus yang bangkit dari alam maut. Dan yang terakhir yaitu mencerminkan solidaritas Allah kepada manusia sampai pada puncak penderitaannya. Baik, saya akan menjelaskan hari-hari besar keagamaan agama Protestan. Yang pertama yaitu hari Pentakosta. Hari Pentakosta mengacu pada hari ke-50 setelah perayaan Paskah. Setelah kebangkitan dan kebangkitan Yesus Kristus, para pengikutnya mengalami periode yang penting dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka telah menyaksikan kebangkitannya, mereka masih mengalami ketakutan dan keraguan. Namun, sebelum Yesus naik ke surga, ia berjanji kepada mereka bahwa ia akan mengutus Roh Kudus sebagai pembantu atau penolong bagi mereka. Yang kedua yaitu hari Paskah. Hari Paskah adalah perayaan paling penting dalam tradisi agama Kristen Protestan. Makna utamanya adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Paskah mengarahkan perhatian kita kepada penebus dosa manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan kemenangannya atas kematian. Yang ketiga, hari Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari berkabung dan refleksi bagi umat Kristen di seluruh dunia, mengingat pengorbanan Yesus Kristus dan penderitaannya di kayu salib. Yang berikutnya, Hari Raya Natal.
Arti Natal merupakan hari kelahiran, yang merupakan kata yang berasal dari bahasa Portugis, yaitu Natal, yang diturunkan dari ungkapan bahasa Latin Dies Natalis. Hari Natal dirayakan untuk mengingat kelahiran Yesus Kristus. Oke, kita akan masuk kepada pandangan agama tentang Tuhan. Pandangan agama Kristen tentang Tuhan yaitu Tritunggal ataupun Trinitas. Kata Tritunggal ataupun Trinitas itu sendiri tidak ada di dalam Alkitab. Namun itu adalah istilah yang digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan bagaimana Allah menyatakan dirinya. Kepada manusia, Tritunggal ataupun Trinitas bukanlah suatu kebenaran yang bisa diterima oleh akal budi ataupun dibuat oleh manusia, melainkan suatu kebenaran yang diketahui melalui pernyataan dan pewahyuan sebagaimana Allah mengungkapkan di dalam Alkitab. Pandangan terhadap agama lain menurut Kristen Protestan. Menurut tentang ketuhanan Yesus Kristus. Menurut Kristen Protestan, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran, yaitu menuju surga. Menurut penginjilan, menurut Kristen Protestan, Protestanisme itu adalah jalan menuju kebenaran juga, yaitu seperti menyebarkan Injil ke seluruh dunia tentang Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Kemudian kritik terhadap kepercayaan lain. Beberapa dominansi Kristen Protestan bisa melihat agama-agama lain dengan kritis, terutama jika ajaran-ajaran mereka tersebut bertentangan dengan ajaran Kristen. Mereka mungkin menilai keyakinan-keyakinan tersebut sebagai sesat atau salah. Menurut dialog antaragama, meskipun ada sikap kritis terhadap ajaran-ajaran agama lain, Kristen Protestan tetap mendukung dan juga bersifat toleransi terhadap agama-agama lain. Baik, selanjutnya bentuk kerjasama dan dialog atau kepercayaan yang telah dilakukan. Kepercayaan yang berdasar akan kepada ajaran-ajaran Kristiani, hidup melayani, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus dari dosa, serta beribadah ke gereja dan kitab sucinya adalah Alkitab. Terima kasih. Oke, yang terakhir kita akan masuk kepada upaya-upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menjalin persaudaraan antar umat beragama. Yang dapat kita lakukan pertama yaitu adalah bersikap terbuka dan toleransi kepada sesama tanpa membeda-bedakan antar umat beragama. Yang kedua adalah kita harus selalu bersikap rendah hati, karena orang yang memiliki sikap rendah hati akan dapat menghargai orang lain. Dan yang ketiga, kita harus bersikap tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu dapat kita lakukan yaitu tidak menghalangi umat agama lain ketika sedang beribadah. Nah, demikianlah hasil dari presentasi kami. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Amran karena bahwasannya kami telah menyelesaikan video ini dengan menyelesaikan presentasi kami dengan cara membuat presentasi agama. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan kerja saya atas usaha dan kerjasama yang telah dilakukan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua penonton dan semua para pendukung kami yang dalam melakukan hal wawancara, terutama kepada para orang tua kami. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan para orang tua kami. Nah, dan cukup sekian presentasi kami hari ini. Kami minta maaf atas kesalahan yang kami lakukan di dalam video ini, ataupun perbuatan yang kurang mengenakan hati, ataupun pengucapan kata-kata yang masih mungkin kurang lancar. Dan ya, sekian hasil dari presentasi kami. Kiranya kita dapat mengenal perbedaan-perbedaan dan menjadikan perbedaan itu menjadi sumber kekayaan bagi Indonesia, dan tetap menjaga perbedaan itu sendiri. Dan hindarilah konflik yang menyebabkan perbedaan itu hancur. Baik, buah pepaya, buah manggis, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari Tuhan belajar beriman
kepada Tuhan, sehingga iman mereka tetap terjaga sampai akhir Tuhan memanggil mereka. Mereka didapati setia, jauhkan dari segala mara bahaya, segala cobaan, dan jadikan mereka berkat dan saksi bagi orang lain bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati studi, berkati orang tua, dan berkati guru-guru dan pihak sekolah. Pujilah Tuhan,